Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk bagi kita dan senantiasa semoga meridhai. Para pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, khususnya bagi umat Islam. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang agung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit bumi, pada bulan Ramadan pula, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana difirmankan oleh Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dunia ini adalah berangsur-angsur, di mana pada waktu itu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala umur 40 tahun melihat kehidupan bangsa Arab, bangsa Mekah, senantiasa baginda Rasul bisa. Karena bangsa-bangsa Arab telah keluar dari rel yang digariskan oleh Allah. Orang-orang Arab banyak menyembah berhala. Ada yang kaya, beliau menyembah berhala yang terbuat dari emas. Yang agak kaya, dia menyembah berhala terbuat dari perak dan perunggu. Yang agak miskin, beliau menyembah berhala yang terbuat dari kayu. Yang miskin, dia membuat berhala dari besi dan segala lapar dan bahkan di dalam kehidupannya banyak orang-orang menyimpang dari garis-garis kehidupan yang semestinya dipedomani. Karena kegelisahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajat ke hadirat Allah, takarrub ke hadirat Allah, naik di sebuah bukit. Dan pada malam 17 Ramadan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, seorang pemuda yang tampan. Lalu didekaplah baginda Rasul. Tadi berkata, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umum, dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Lantas Nabi Muhammad pun didekap lagi, Iqra. Nabi Muhammad pun mengatakan dia tidak bisa membaca. Lalu didekaplah sampai 3 kali yang lebih keras. Lantas pada waktu itulah Nabi Muhammad mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah ke dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran diturunkan Allah ke dunia
adalah sebagai mukjizat baginda Rasul, yang mana Rasul menyampaikan petunjuk-petunjuknya hidayah jauh-jauhnya berdasarkan wahyu yang diterima oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur, dan kemudian sampailah terkumpul seluruh Al-Quran, dan itu sebagai pedoman kita menjadi kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, karena Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita untuk menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk memedomainya. Kita dalam setiap langkah dan gerak harus berdasarkan Al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk yang di dalam Al-Quran. Karena dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran itulah kehidupan kita akan terarah sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila kita tidak berpedoman pada Al-Quran, maka kemungkinan besar kehidupan kita akan salah. Oleh karena itu mari kita pedoman Al-Quran ini dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Para pemirsa rahimahullah, di dalam Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, itu jelas. Tatkala yang hak yang ada di dalam Al-Quran harus kita jaga, karena itu adalah benar. Yang benar adalah benar dan kita wajib melakukan. Begitu juga yang batil diterangkan di dalam Al-Quran itu hak. Tatkala itu yang batil dilarang oleh Al-Quran, maka kita pun harus melakukan. Mari menjalankan apa yang diridhai oleh Allah yang benar dan menjauhi yang dilarang oleh Allah yang batil dengan sungguh-sungguh. Kita niati semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa disebut oleh orang-orang adalah dengan takwa Allah, imtisali awamirillah wasnabi nawahi. Kita tahu kalau itu perintah Allah, ya karena ada petunjuk Allah melalui Al-Quran. Kita tahu bahwa itu adalah larangan Allah karena ada petunjuk dari Allah tentang itu adalah larangan, bagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran harus menjadi garis kehidupan kita, pedoman kita, yang setiap saat tidak hanya kita baca, tetapi harus kita resapi dan kita jalankan. Insya Allah kalau kita berpedoman pada Al-Quran, kita pun akan jalan pada jalan-jalan lurus, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adalah kita milik Allah dan suatu saat akan kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat dengan berpedoman pada Al-Quran. Semoga Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita bagi dunia dan akhirat. Semoga Al-Quran menjadi penerang kita di dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat karena petunjuk Al-Quran. Akhiru qauli hadza astaghfirullahaladzim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.